Per video ini kita shoot ya, rupiah itu udah melemah sampai 18.181 per $1. Ya, ini kenaikan yang signifikan banget ya. Di bulan ini persis ya kita udah melemah 4% ya, dari 17.500-an sampai ke 18.200-an 2030. Gue udah bilang ya, yang namanya itu fiat currency atau mata uang itu udah pasti selalu melemah. Kenapa? Karena pemerintah, bank sentral di luar sana, kita nggak ngomongin di Indonesia doang, ya di luar negeri dan sebagainya, itu bisa cetak uang terus-terusan. Jadi supply dari mata uang itu unlimited. Sedangkan demand-nya itu sangat terbatas kan. Yang kita berharap ya rupiah ini melemah jangan cepet-cepet ya, jangan kayak sekarang, karena sekarang itu kita melemah 100 perak setiap harinya ya, rupiah against dollar. Nah sebenarnya ya dalam video ini gue pengen sharing ke kalian 3 solusi yang lu bisa terapin ya ke hidup lu buat menghadapi krisis badai ekonomi seperti sekarang ya. Ini pribadi gue terapin ke diri gue ya, jadi dalam video ini gue pengen bahas. Tapi sebelum itu ya, kalian itu perlu tahu data-data yang bakalan gue bagiin dalam video ini. Nah yang kalian perlu tahu ya, di saat rupiah itu melemah dan US dollar itu menguat, ini berdampak buat pebisnis, pedagang, UMKM semuanya di luar sana. Buat gue pribadi pun sangat-sangat berdampak ya. Jadi kalau kalian tahu, gue itu ada build sebuah platform namanya itu content.com. Itu platform buat Clippers itu cari uang gitu ya. Jadi mereka itu bisa submit video, dan video ini itu ketika dapat views mereka itu bisa hasilin uang gitu. Nah, content.com ini buat ngeran ya, ini kita pakai yang namanya itu API. Ya, jadi kita ngambil dari luar negeri gitu. Kita ngambil data dari US. Dan ketika US dollar ini menguat dan rupiah ini melemah, cost kita itu naik. Ya, jadi kita tahun ini ya, kita udah cost gue buat ngeran content.com itu udah naik 11% ya, karena rupiah itu udah melemah 11%. Kita juga lihat ada data ya, pedagang tahu tempe udah mulai rasakan dampak pelemahan rupiah. Jadi misal ya, tempe itu import dari luar negeri ya. Awalnya ya buat beli 10 kali tempe ini butuh $1. Dulu $1 itu 16.000 contohnya. Sekarang ya buat beli 10 tempe ini masih tetap sama $1. Tapi satu tempe ya, $1 ya ini udah di 18.000. Jadi pedagang ini udah bayar 2.000 lebih banyak, alias inflasinya itu 200 perak per tempe. Gitu ya. Jadi ketika kita bilang ya, kita lihat ya, ini kinerja mata uang Asia terhadap dolar Amerika Serikat sejak awal tahun, alias year to date-nya ya. Jadi dari 1 Januari sampai sekarang gitu. Dolar Taiwan ya 0,2%, dolar Singapura ya ini bagus banget ya 0,6, ringgit 3,3, yen 3,1, dolar Hong Kong 1,7, yen 1,8. Ya, jadi yang sebelah sini itu masih dalam batas wajar ya menurut gue pribadi ya, kecuali ringgit ini. Ya, Thailand baht ya ini 3%, won Korea 4,8% melemah gitu ya. Peso Filipin ya 4,1%, rupiah India ya ini the second ya yang paling jelek setelah Indonesia 5,0% ya, 5% ya pelemahan. Indonesia rupiah itu 7,6 year to date. Ya, bahkan ini kayak datanya harusnya yang up to date ya. Yang up to date itu 11%. Jadi rupiah ya itu memiliki kinerja paling buruk satu Asia ini ya di tahun ini. Jadi dari sisi rupiahnya, mata uangnya, dari sisi pasar uangnya ya, pasar modalnya, dari sisi stock marketnya gitu ya. Indonesia itu juga mengalami penurunan yang paling signifikan dibandingkan dengan yang lain. Ini kalau kalian cek ya, Indonesia stocks drop nearly 39% ya from January peak ya, jadi dari 9 ribuan turun ke sekarang ya kurang lebih 5.400-an, ini hampir 50% ya, ini sangat-sangat mendekati 50%. Dan ini ada analis ya dari luar negeri ya, jadi dari Singapura ya, nama itu Mopet Mirpuri gitu ya. The next 2 weeks are critical ya, the market is looking for clear signs for fiscal discipline, policy consistency, and a strong commitment for macroeconomic stability. Maksudnya kayak gimana? Market sekarang atau investor asing yang di luar sana ya, negara-negara luar yang berinvestasi di Indonesia itu lagi melihat ya 2 minggu ke depan, apakah Indonesia ini ya bakalan kasih regulasi-regulasi, kebijakan-kebijakan fiskal yang konsisten, yang disiplin ya, karena sekarang regulasinya itu berubah ya, bentar A bentar B gitu kan. Ketika ada suatu company yang baru untung gitu, tiba-tiba dia rugi lagi gara-gara pemerintah buat kebijakan A dan sebagainya gitu ya. Dan ketika market itu mengalami penurunan, cara komunikasi pemerintah gitu ya, kita lihat strong commitment gitu ya for macroeconomic stability. Jadi menurut gue pribadi ya, dari sisi pemerintah itu sekarang komunikasinya itu seperti ini ya, di 9.000.
oh kita itu baik-baik aja gitu kan. Terus mengalami penurunan ke 8.000, santai ya. Fundamental ekonomi kita itu kuat gitu. Kita di 8.000 sebelah sini gitu ya. Nanti turun lagi ya ke 7.000 sebelah sini nih. Masyarakat tuh udah teriak-teriak ya, rupiah udah melemah gitu kan dan sebagainya. Terus saya di sini bilang, oh santai ya, fundamental kuat gitu. Kita bakalan suntikin ya rupiah kita bakalan intervensi gitu. Terus saya turun lagi. Kita sampai sekarang pokoknya kita bilangnya kita baik-baik aja, kita baik-baik aja. Menurut gue ini bukan style komunikasi yang baik ya buat masyarakat di luar sana. Karena ketika masyarakat itu udah bisa Google, bisa cek sendiri ya rupiah itu melemah dan masyarakat itu merasakan sendiri dampak dari mereka pribadi, dari pribadinya itu semakin susah. Ya, barang-barang di sekitarnya itu semakin mahal, ya. Ini kita tuh udah nggak bisa ngomongin kita tuh masih baik-baik aja, ya. Karena ketika yang di atas itu tidak bisa merasakan yang di bawah, maka ini menurut gua kesenjangan yang lumayan signifikan buat pemerintah. Ini gua ngambil dari Bloomberg Terminal, ya. Jadi gua ada tadi Google, ya, News on Indonesia, ya, top newsnya. Ini ada satu, ya, Sell Indonesia. Ya, jadi di luar, ya, orang-orang asing itu udah mulai membentuk narasi untuk sell Indonesia, ya, sweepstakes trading